Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti janji saya minggu lalu, saya akan meneruskan khotbah minggu yang lalu hari ini. Ya, mari kita membaca Amsal pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Amsal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Seperti yang saya katakan minggu lalu, bahwa kitab Amsal itu adalah kitab yang penuh dengan hikmat dan didikan, ya. Jadi Raja Salomo menulis kitab Amsal ini, dia adalah pribadi yang meminta hikmat dan pengetahuan kepada Tuhan. Jadi dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta popularitas, tapi dia minta hikmat yang daripada Tuhan. Tatkala kita boleh mendapatkan hikmat dari sorga, pengetahuan dari sorga, tatkala itu juga kita tahu bagaimana caranya mengelola setiap berkat-berkat Tuhan itu. Banyak orang sudah diberkati oleh Tuhan, banyak orang mendapatkan apa yang dia impikan, tetapi dia tidak dapat mengelola apa yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka. Banyak orang-orang menjadi kaya, populer, lalu kemudian stres, dan kemudian bunuh diri. Banyak cerita apa yang terjadi di dalam dunia ini. Dan itu membuktikan bahwa manusia butuh hikmat daripada Tuhan. Amin. Raja Salomo mengajarkan kepada kita bahwa dia memohon, meminta hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan itu. Karena dia mengerti segala berkat yang dari sorga itu butuh hikmat untuk mengelolanya. Amin. Dan hikmat itu bukan bicara tentang sesuatu, tapi hikmat itu bicara tentang seseorang pribadi, yaitu Yesus sendiri. Jadi hikmat terbesar bagi kita yang percaya bukan tentang yang apa kita dapati di bangku pendidikan atau sekolah, tapi hikmat terbesar orang percaya yakni adalah Yesus sendiri. Bukan bicara tentang sesuatu, tapi bicara tentang pribadi yang ada di dalam kita. Amin. Jadi kita ini tidak mengejar hikmat, tapi hikmat itu sudah ada di dalam kita tatkala kita percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita tidak mengejar, tapi justru kita diraih oleh hikmat itu. Amin. Mari kita membaca Amsal 8 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan. Di sanalah ia berdiri di samping pintu-pintu gerbang di depan kota. Pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring, hai para pria, kepadamulah aku berseru kepada anak-anak manusia, kutujukan suara. Jadi ada bicara tentang hikmat yang berseru-seru. Ada bicara tentang kepandaian yang memperdengarkan suaranya. Lalu ada kata-kata tempat-tempat yang tinggi. Persimpangan jalan-jalan dan jalan masuk. Jadi ada 3 poin. Ada tempat yang tinggi, ada persimpangan, ada jalan masuk. Manusia ya selalu mencari sesuatu yang mungkin dapat membuat dirinya dihargai. Mereka mencari tempat-tempat yang tinggi supaya mereka mendapatkan penghargaan. Mereka cari persimpangan-persimpangan jalan supaya mereka dapat diakui, dianggap penting. Lalu mereka mengejar segala sesuatu itu di pintu-pintu masuk. Supaya apa? Supaya mereka mendapat pengakuan. Itulah yang dicari oleh manusia. Bahkan hari-hari ini coba perhatikan apakah ukuran manusia. Ya, kalau di media sosial jumlah followersnya banyak. Jumlah subscribernya banyak, yang nge-like juga banyak gitu ya. Itu tanda bahwa statusnya diakui. Prestasinya, prestisnya makin tinggi. Itu ukuran manusia hari-hari ini.
Tapi apakah ukuran-ukuran yang dibuat manusia itu juga adalah ukuran firman Tuhan? Selalu ada perbedaan, katakan perbedaan. Coba slide berikutnya. Selalu ada perbedaan antara hikmat Tuhan dengan hikmat dunia. Selalu ada perbedaan antara nilai-nilai firman Tuhan dengan nilai-nilai dunia ini. Selalu ada perbedaan narasi firman Tuhan dengan narasi dunia ini. Dan perlu kita ketahui, kita bukanlah dari dunia ini. Kita berbeda, katakan berbeda. Ada perbedaan. Dan perbedaan itu selalu dimulai dari cara pandang. Cara pandang dunia tidak sama dengan cara pandang sorga. Cara pandang dunia tidak sama dengan cara pandang Injil. Cara pandang kita berbeda. Makanya di IGC khotbahnya enggak pernah step ini, step ini, step ini, step ini. Langkah 1, langkah 2, langkah 3. 7 rahasia sukses untuk menjadi orang benar, enggak pernah seperti itu. Selalu khotbahnya bicara tentang cara pandang. Selalu khotbahnya tentang mindset. Karena apa? Karena segala sesuatu dimulai dari cara kita melihat. Cara kita melihat menentukan cara kita berpikir. Cara kita berpikir menentukan keputusan-keputusan kita, tindakan-tindakan kita. Dan tindakan-tindakan itu menentukan hasil akhirnya. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari cara pandang. Hasil dari segala sesuatu selalu dimulai dari cara pandang. Cara pandang dunia tidak sama dengan cara pandang sorga. Pernahkah kita bayangkan kalau seorang tua selalu menasihati yang baik kepada anak-anaknya? Pernah enggak ada orang tua bilang, "Nak, kamu tumbok ya kalau besar, kalau mau jadi orang baik, jadilah orang baik yang benar-benar baik." Atau kalau mau jadi jahat, jahatlah sekalian seperti seorang preman di tengah jalan yang bunuh orang sana sini. Ada orang tua ngajarin anaknya seperti itu? Kalau ada, cobalah dibawa ke sini supaya kita doakan sama-sama. Nggak ada. Nggak ada orang tua yang mengajarkan seperti itu. Atau waktu kita di kampus, lalu kita ketemu orang yang hidupnya sembrono, gak jelas, mau seenak dewe, ya bikin aturan-aturan sendiri, ya hidupnya ngepek, contek sana sini. Terus hasil ujiannya apa? A. Terus kita mulai bertanya, Tuhan, di mana keadilan Tuhan? Gitu ya. Kita hidup tidak oleh karena keadilan, tapi oleh karena kebenaran. Jadi kalau kita bicara tentang adil di dalam dunia ini tidak pernah ada yang namanya keadilan. Yang ada di dalam Tuhan adalah kebenaran. Dan hidup orang percaya tidak oleh karena keadilan, tapi oleh karena kebenaran. Jadi mungkin dia akan dapat yang terbaik dengan cara-cara mereka. Tapi ketahuilah mereka harus mempertanggungjawabkan dan ada konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Waktu mereka mahasiswa, mereka contek sana sini. Mereka buat trik-trik ini itu untuk menunjukkan statusnya, untuk mendapatkan grade dan nilai tertinggi. Tapi apakah sesungguhnya mereka mendapatkan yang sesungguhnya? Enggak, mereka mendapatkan sesuatu yang dinamakan kepalsuan. Mereka membangun pengertian mereka sendiri di atas keinginan mereka. Lalu apa yang akan mereka dapatkan di kemudian hari? Waktu mereka terjun ke dunia pekerjaan yang sesungguhnya,
mereka tidak bisa mempraktekkan ilmu jago ngepek mereka. Begitu kan? Apa yang dibangga-banggakan selama mereka dapatkan di kampus ternyata itu tidak membekali hidup mereka. Hai orang-orang muda, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi kita hidup bukan oleh karena keadilan, ya. Kadang-kadang kita ngerasa dah adil. Nggak tahu ngomongnya sama siapa. Mungkin ngomongnya sama Tuhan. Dah adil Tuhan. Aku sementara belajar sungguh-sungguh. Aku belajar mati-matian. Kadang-kadang juga berpikir gimana ya belajar mati-matian itu. Udah tahu definisi belajar mati-matian. Saya sampai hari ini nggak tahu itu. Kayak mana itu belajar mati-matian. Kalau belajar matematika saya tahu ya. Tapi kalau belajar mati-matian rasanya belum ada ilmu mati-matian. Yang ada ilmu matematika. Jadi kadang-kadang selalu berdoanya seperti itu, ngomongnya seperti itu, ngeluhnya seperti itu. Tuhan, aku sudah belajar mati-matian. Tapi di sebelah sana Tuhan, mereka enak saja. Nilainya A. Terus kadang-kadang diselewengkan. Iyalah, hidup di dalam kasih karunia, sembrono jadinya kan? Ya, di dalam kasih itu ada aturan. Kalau tidak ada aturan bukan kasih itu namanya. Itu kacau walau. Jadi kita kadang-kadang merasa tidak adil. Manusia kadang-kadang merasa dicurangi. Akhirnya mulai tidak rajin lagi. Tidak rajin lagi belajar sungguh-sungguh. Karena ngerasa dicurangi. Tidak rajin lagi baca firman Tuhan. Karena ngerasa Tuhan itu tidak adil. Di akhirnya sama seperti yang dikatakan oleh Amsal 15 ayat 19a. Minggu lalu ya. Amsal 15 ayat 19a ada di slide itu. Amsal 15 ayat 19a. Yuk. Baca sama-sama 1, 2, ya. Jalan si pemalas seperti pagar duri. King James tulis apa? The way of the slothful man. Malas itu bahasa Inggrisnya apa? Kenapa pakai kata slothful man? Masih ingat minggu lalu? Tidak tepat sasaran. Malas di sini bukan bicara tentang tidak melakukan apa-apa, tapi tidak tepat sasaran. Nah, waktu saya makin diam dan lalu berdoa Tuhan kasih pengertian, slothful man itu bicara tentang tidak tepat sasaran. Manusia pertama kali tidak tepat sasaran itu kapan? Tidak tepat sasaran itu bahasa aslinya hamartia. Pernah dengar kata-kata itu? Hamartia itu artinya dosa. Jadi manusia tidak tepat sasaran pertama kali itu kapan? Waktu jatuh ke dalam dosa. Waktu mereka tidak lagi mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, lalu lebih mendengar suara si iblis. Waktu mereka tidak lagi pakai ukuran Tuhan, tapi pakai ukuran sendiri. Hamartia, dosa. Tidak tepat sasaran itu bicara tentang dosa. Bicara tentang pagar duri. Pagar duri itu bicara tentang apa? Kesia-siaan. Manusia selalu sia-sia membangun dirinya dengan kapasitas dirinya sendiri, dengan caranya sendiri. Mereka tidak lagi pakai firman Tuhan, mereka tidak lagi melihat gospel, tapi mereka melihat apa yang terjadi dan dibutuhkan oleh dunia ini. Lalu mereka mencoba membangun segala sesuatu dengan pikiran mereka sendiri. Bukan lagi dengan pikirannya Tuhan, dengan caranya Tuhan, tapi dengan caranya sendiri.
akhirnya sia-sia, pagar duri, burn out, salah sasaran, hamartia, luput sasaran. Ternyata ini semua sudah dimulai dari sejak di Taman Eden. Tatkala manusia lebih percaya kepada dusta si ular daripada apa yang dikatakan Tuhan. Manusia lebih percaya dengan apa yang dikatakan dunia daripada apa yang dikatakan firman Tuhan. Manusia lebih memilih untuk menggunakan hikmat dunia daripada hikmat Allah. Dan sampai hari ini itu terjadi. Yuk kita baca Kejadian 3 ayat 17, 18 dan 19. Kejadian pasal 3 ayat 17, 18 dan 19. Yuk baca sama-sama 1-2 ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau memperdengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Siapa yang berdosa? Siapa yang melanggar? Adam dan Hawa. Siapa yang dikutuk? Tanah. Jadi sejak dari awal Tuhan itu membela manusia yang diciptakannya sempurna. Karena manusia segambar dan serupa dengan Allah. Maka dia kutuk tanah karena engkau. Dengan apa? Bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu. Rumput duri tadi bicara tentang apa? Semak duri tadi bicara tentang apa? Kesia-siaan. Manusia capek, lelah. Lalu kemudian bersungut-sungut. Kalau tiba muncul mau hari Senin, wah besok Senin lagi. Begitu enggak? Besok mulai hari lagi, coba setiap hari itu hari Minggu atau hari Sabtu. Hah? Ada banyak yang tersenyum. Saya enggak mengerti senyum itu artinya apa. Mungkin pengakuan-pengakuan dosa. Iya, seperti itu. Sering mengeluh. Karena apa? Karena berpeluh gitu ya. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi karena manusia berdosa. Pekerjaan itu sekali lagi ya. Pekerjaan itu sudah ada sejak masa penciptaan, dunia ini diciptakan dengan segala isinya. Jadi pekerjaan itu bukan ada setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Pekerjaan itu sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi, lalu menciptakan manusia. Allah sendiri bekerja menciptakan segala sesuatu untuk apa? Untuk kemuliaan namanya. Dia menciptakan segala sesuatu itu bukti dia bekerja. Jadi pekerjaan itu sudah ada sejak masa penciptaan. Jadi bukan karena dosa. Jadi karena dosa maka pekerjaan itu menjadi sia-sia. Menjadi pagar duri, semak duri. Kita berlelah katanya tadi. Sampai kembali menjadi debu tanah. Itu karena apa? Karena dosa. Karena dosa pekerjaan itu menjadi sia-sia. Menjadi burn out. Menjadi membuat kita lelah. Karena dosa, slide berikutnya, pekerjaan kita menjadi tidak memuaskan, tidak bermakna, dan sia-sia. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ya, yuk kita baca Kejadian 11 ayat 4. Yuk kita baca Kejadian 11 ayat 4. Manusia tidak lagi mencari Tuhan dan menyembah Tuhan, tetapi manusia menyembah dirinya sendiri, bukan hanya tidak bermakna dan sia-sia, tapi tidak lagi menyembah Tuhan, malah menyembah dirinya sendiri. Karena apa? Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Gambar dan rupa Allah telah menjadi
rusak, burn out, rusak. Karena dosa pekerjaan kita menjadi tidak memuaskan dan sia-sia. Nah, ini karena apa? Coba perhatikan Kejadian 11 ayat 4. Kita baca pelan-pelan. Ayo 1, 2, 3. Juga kata mereka apa? Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai manusia ingin memenuhi kepuasan dirinya, ingin menemukan status dirinya, status hidupnya, prestisnya. Dari dulu, dari zaman Kejadian. Untuk apa? Coba perhatikan. Untuk apa? Coba perhatikan yang di garis bawahi. Dan marilah kita cari nama. Jadi mereka membangun menara yang tinggi itu untuk apa? Untuk cari apa? Cari nama. Supaya apa? Supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Mereka pakai pengertian mereka sendiri, bukan pengertian Tuhan. Manusia selalu pakai caranya sendiri, bukan caranya Tuhan. Mereka membuat pekerjaan mereka, membangun menara Babel. Pekerjaan mereka itu menjadi berhala bagi mereka untuk memuaskan diri mereka sendiri. Mereka menjadi kacau dan balau. Untuk apa? Untuk kepuasan dirinya sendiri. Mereka membangun berhala mereka terhadap pekerjaan mereka. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kadang-kadang pekerjaan itu menjadi berhala bagi kita. Apa yang engkau kerjakan itu, termasuk pekerjaan yang engkau katakan untuk Tuhan itu, kadang-kadang jangan-jangan itu menjadi berhala dalam dirimu. Karena motivasimu, karena maksud-maksud yang ada di dalam dirimu. Kadang-kadang kita perlu koreksi diri kita. Apakah kita ini masih mengerjakan segala sesuatu itu tulus untuk dan bagi Tuhan? Seperti manusia itu kodratinya diciptakan memang untuk memuliakan nama Tuhan. Cari nama bagi diri sendiri. Cari nama untuk diri sendiri, untuk jadi orang, untuk jadi somebody, supaya dihargai. Meningkatkan identitas diri, supaya ada pencapaian-pencapaian, ada prestis-prestis, ada aset kekayaan, ada jumlah follower yang banyak, ada banyak subscriber. Itulah yang dicari oleh manusia. Supaya apa? Supaya siapa yang ditinggikan? Cari nama. Kacau balau. Lalu apa solusinya? Apa solusinya? Apa kabar baiknya? Pekerjaan itu yang rusak itu karena dosa itu, karena Kejadian 3 ayat 17, 18, 19 itu. Manusia hari-hari ini luar biasa. Sering ketemu namanya self love, self healing. Lalu pergi ke toko buku cari namanya self talk, self help. Mereka coba menolong dirinya sendiri. Mereka coba cari solusi-solusi untuk dirinya sendiri. Tapi mereka tidak dapatkan itu. Problemnya bukan yang ada di luar. Problemnya bukan karena self-nya. Tapi problemnya kita itu butuh juru selamat. Handphone itu begitu rusak. Siapa yang bisa memperbaiki? Penciptanya. Betul? Atau yang mengerti tentang handphone itu. Betul? Jadi waktu kita menjadi lelah, Matius 11 ayat 28, kita ngerti manusia ini ciptaan Allah.
Jadi problemnya bukan cuma di luar, bukan karena self kita, tapi karena kita butuh Sang Pencipta kita. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, coba baca tadi Amsal 15 ayat 19a tadi. Coba slide-nya tadi deh. The way of the slothful man is as an hedge of thorns. Jadi ada blok, katakan blok. Ada pembatas. Ada pembatas antara manusia dengan Tuhan. Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena gambar dan rupa Allah itu sudah rusak. Tapi kabar baiknya, coba baca Galatia 3 ayat 10, 11 dan 12. Galatia pasal 3 ayat 10, 11 dan 12. Yuk baca sama-sama 1, 2 ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah hukum Taurat. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas. Karena apa? Karena orang yang benar akan hidup oleh iman, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi kita yang percaya itu hidup oleh iman, bukan hidup oleh hukum Taurat. Hidup dengan pengertian-pengertian manusia sendiri. Enggak. Tapi kita hidup oleh iman. Waktu kita hidup oleh pengertian kita sendiri, oleh hukum Taurat, maka tatkala kita tidak mampu memenuhi hukum Taurat, tidak setia melakukan segala sesuatu yang dituliskan dalam kitab hukum Taurat itu, apa katanya? Tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Katakan tidak ada. Tidak ada. Tidak ada orang katanya. Apa arti tidak ada orang? Tidak ada satupun manusia dikatakan benar karena melakukan hukum Taurat. Orang dikatakan benar karena iman. Dunia itu standarnya, ukurannya adalah hukum Taurat. Tapi anak-anak Tuhan standarnya itu adalah iman kepada Yesus. Amin. Karena kita beriman kepada Yesus, coba terusin Galatia 3 ayat 13. Ayat berikutnya coba. Yuk baca sama-sama. Kristus telah menebus kita. Ini kabar baiknya. Kabar baiknya adalah Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi kutuk itu, tanah yang dikutuk itu tidak berlaku lagi bagi saya dan Anda. Karena Kristus sudah menebus kita. Tidak ada yang amin. Karena Yesus sudah menebus hidup kita dari kutuk hukum Taurat dengan jelas menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus yang menjadi kutuk karena kita supaya kita ditebus dari kutuk hukum Taurat itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang pernah enggak kita pikirkan, kenapa dia enggak jadi pangeran ya? Kenapa dia enggak jadi anak raja? Kenapa dia jadi anak tukang kayu? Apa beda anak raja sama anak tukang kayu? Pernah kita pikirkan? Terus kenapa dia pilih jadi anak tukang kayu? Itu bicara tentang apa? Bicara tentang dia tidak dihargai. Anak tukang kayu dihargai enggak? Anak raja yang dihargai itu.
Gak dipedulikan. Udah masuk dalam hitungan manusia kebanyakan. Dia pilih lahir jadi anak tukang kayu. Supaya waktu engkau hari-hari ini ngerasa tidak dihargai. Tidak diperhitungkan. Kita lihat kepada Yesus. Dia ngomong lebih dahulu, aku dulu juga tidak dihargai. Tidak dianggap manusia. Tapi itu tidak penting bagi aku. Yang penting bagiku adalah suara dari sorga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yang penting bagi kita bukan lagi lihat yang di belakang, tapi lihat yang di depan tentang kita. Tentang pekerjaan yang kita lakukan. Tentang identitas yang baru yang kita sudah miliki di dalam Dia. Bukan seberapa banyak orang menghargai apa yang kau buat. Bukan seberapa banyak orang suka sama kamu. Lalu jadi followersmu di status medsos. Bukan. Tapi tatkala engkau menemukan, saya ralat, saya sengaja. Bukan tatkala kita menemukan, tapi tatkala kita ditemukan oleh Yesus. Lalu kita menerima identitas yang baru di dalam Dia. Itulah status kita yang resmi selama-lamanya di dalam Dia. Walaupun dunia tidak mengakuimu, walaupun dunia menyepelekanmu, tapi sorga tahu dan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Waktu kita tahu status kita di dalam Tuhan, identitas kita di dalam Tuhan, kita tidak akan terganggu dengan apapun. Kadang-kadang kita gampang bicara seperti ini. Tapi tatkala kita menghadapi situasi seperti ini, kita perlu cross check. Apakah apa yang kita katakan itu benar-benar boleh kita rasakan. Dan kemudian kita hadapi. Dan kita lebih fokus mendengar suara yang dari sorga itu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita tidak peduli apa yang dikatakan dunia ini. Karena ukuran dunia dengan ukuran manusia berbeda. Amsal itu selalu bicara tentang perbedaan. Tadi ada slide yang terlewati sepertinya, Dek. Slide keberapa itu? Selalu ada perbedaan antara hikmat Tuhan dengan hikmat dunia. Nilainya Tuhan dengan nilainya dunia. Narasinya firman dengan narasinya dunia. Kitab Amsal selalu mengkontraskan rajin dengan malas. Kemudian apa? Jujur dengan pembohong. Terus apa? Terus orang benar dengan orang fasik. Kita tidak sama. Kita beda dengan dunia ini. Nasihat-nasihat orang tua selalu yang baik. Ya, enggak pernah orang tua ngajarin anaknya untuk jadi preman. Enggak pernah. Tapi kadang-kadang kita orang tua sering jadi preman. Kapan? Tabrak sana sini. Hidup seenaknya. Ngomong semaunya. Itulah kita. Terus kadang-kadang kita seenaknya ngeluh, Tuhan, tidak adil. Bukankah Dia maha adil? Lalu kok kita bilang, kau tidak adil Tuhan, Dia ngepe, nilainya A. Aku belajar sungguh-sungguh, aku belajar mati-matian. Kita mulai komplain sama Tuhan. Sekali lagi ukuran manusia tidak beda, tidak sama, berbeda dengan ukuran sorga, ukuran Tuhan. Yang didapatkan manusia adalah selalu pagar duri, semak duri, kesia-siaan. Tapi puji Tuhan, tanah yang terkutuk itu, tanah yang bicara tentang semak duri, pagar duri itu tidak bagi kita. Ya, tadi Galatia berapa tadi? 3 ayat 13. Dia tergantung oleh karena apa?
Tergantung di atas kayu salib itu, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib itu. Siapa orang yang digantung pada kayu salib itu? Yesus. Dia terkutuk supaya hari ini saya dan Anda tidak hidup di dalam kutuk lagi. Amin. Jadi tatkala engkau ngerasa hari-hari ini hidupmu seperti terintimidasi dengan situasi dan keadaan. Kadang-kadang orang bilang seperti ini, hidupmu itu kadang-kadang sepertinya lari dari kenyataan. Enggak juga kali, karena masalahnya ukuranmu dengan ukuranmu kadang-kadang beda. Ukuran kita enggak sama dengan ukuran manusia, karena hidup kita oleh iman. Maka kita kadang-kadang enggak percaya dengan situasi dan keadaan. Saya enggak pernah membiarkan diri saya itu percaya dengan situasi dan keadaan. Ya, cobalah lihat katanya. Saya sering dibisikin seperti itu. Kadang-kadang saya juga terintimidasi juga. Tapi cepat-cepat saya balikin. Enggak, bukan itu. Saya enggak dikutuk lagi. Kok bikin ini gagal, bikin itu gagal, ini itu gagal. Percayalah waktu kita ngomong kayak gitu, iblis bersorak-sorai. Dia bilang, kau. Apa grosel minggu lalu? Pecundang kau. Enggak lagi lebih dari pemenang. Itu yang dibuat iblis. Iblis mau menggagalkan rencana Tuhan itu. Iblis mau mengelabui manusia sama seperti dia mengelabui Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya coba curi damai sejahtera, berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Kadang-kadang kita tidak sabar. Sabar itu bicara tentang apa? Minggu-minggu lalu saya bilang, kesetiaan. Sabar itu bukan cuma tidak marah. Orang marah itu sabar enggak? Sangat sabar sebenarnya. Sebab kalau dia tidak marah lagi, didiamkannya saja, udah tidak peduli lagi namanya. Itu benar-benar marah. Lantaklah kau. Benar? Kalau saya sudah marah sama Lilis, saya diamin aja Lilis. Lantaklah kau. Nah itu baru benar-benar marah. Tapi kalau dia masih marah, itu artinya apa? Dia masih perhatian, masih sayang sama kamu. Betul gak? Iya. Kadang manusia lebih suka dengan mulut yang manis. Karena permen memang rasanya manis. Daripada obat yang rasanya pahit. Cobalah lihat senyumnya Mr. Victor. Berbeda. Memang kopi itu pahit kata Pak Reva. Tapi enak diminum ya Pak ya. Iya. Kita lebih senang yang manis-manis sih. Tapi yang manis-manis itu kadang tidak yang sebenarnya. Manusia sesungguhnya lebih menikmati apa yang murni daripada Tuhan. Hidup yang tulus. Hidup yang punya integritas. Mulut, hati, dan tindakan selalu sama. Saya pesan kepada jemaat di sini, hiduplah dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Mulut, hati, dengan tindakan itu selalu sama. Dan waktu engkau bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan, mulut, hati, dan tindakan sama, engkau akan berbeda dengan dunia ini. Dimanapun engkau pergi, karena engkau dilatih oleh firman Tuhan, karena engkau membiarkan firman Tuhan itu bekerja atas hidupmu, engkau berbeda. Dan itulah hikmat itu. Dan waktu engkau hidup seperti itu yang dikatakan apapun yang engkau kerjakan, Tuhanlah yang buat berhasil. Apapun yang engkau kerjakan kedua tanganmu, engkau berhasil. Karena apa? Karena hikmat itu. Bukan hikmat yang dari dunia, tapi hikmat yang dari Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18. Bapak Ibu sekalian, Yesus pakai mahkota duri.
supaya dia tanggung semua kesia-siaan itu. Supaya saudara dan saya tidak capek lagi. Dia tanggung, dia tebus semua lelahmu itu. Dia rela dimahkotai duri. Supaya kesia-siaan itu tidak ada lagi dalam hidup kita, dalam diri kita. Kristus yang mulia menjadi kutuk, menggantikan kita yang terkutuk. Supaya kita tidak lagi hidup dalam kesia-siaan kutuk dosa. Tetapi hidup yang mulia dan berharga bagi Tuhan. Yuk kita baca 1 Petrus 1 ayat 18. Yuk baca sama-sama dengan keras. 1, 2, ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Hidup kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Dari cara hidup yang semak duri, rumput duri, kesia-siaan. Jadi di dalam Tuhan itu tidak ada kesia-siaan. Tidak ada kegagalan. Saya senang ada perkataan seperti itu. Tidak ada kata gagal. Yang ada adalah sukses atau belajar. Di tatkala engkau gagal, sebenarnya bukan kegagalan. Sebenarnya engkau sedang belajar. Jadi tidak ada kata gagal, yang ada sukses atau belajar. Jadi waktu kita gagal, kita tuh belajar dari kegagalan. Tidak banyak manusia mau belajar dari kegagalan. Banyak manusia cari pengalaman sukses orang, bukan pengalaman gagal orang. Padahal kalau kita belajar dari kegagalan, kita tidak perlu gagal lagi sama seperti orang-orang yang gagal. Atau kita tidak perlu gagal lagi seperti gagal di masa lalu. Dan gagal itu yang melabeli bukan firman Tuhan. Yang melabeli gagal itu adalah diri kita sendiri, ukuran kita sendiri. Karena kita berdosa. Firman Tuhan hendak melabeli diri kita dengan kata gagal. Apa label kita? Waktu Grosel yang lalu? Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, katakan amin. Saya dan Anda tidak pernah gagal. Walaupun situasi dan keadaannya sepertinya kita gagal. Tapi janganlah percaya dengan situasi dan keadaan. Karena hidup kita tidak oleh karena situasi dan keadaan. Hidup kita oleh karena firman Tuhan. Amin. Matius 11 ayat 28. Mungkin hari-hari ini kita merasa lelah. Merasa tidak berdaya. Matius 11 ayat 28. Siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong ini? Yuk baca yuk 1, 2 ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa akan, Yesus akan memberikan apa? Yesus akan memberikan apa? Kelegaan. Siapa yang mau mendapatkan kelegaan itu? Beberapa tahun yang lalu, saya belajar yang namanya gagal. Terus ada seorang hamba Tuhan bilang, kadang kita tuh gampang ngomong bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah miliknya Tuhan. Terus sadar enggak kita? Waktu kita punya masalah, waktu kita bilang kita gagal, itu pun punyanya Tuhan. Waktu dia ngomong seperti itu. Air mata saya keluar, saya nangis. Iya Tuhan, masalahku juga masalah. Apa yang aku hadapi hari ini, itu juga engkau hadapi hari ini. Karena itu masalahmu Tuhan, bukan milikku lagi. Karena itu bagianmu Tuhan, bukan bagian aku lagi. Ya udah. Apa yang aku rasakan sekarang? Lega, tenang. Itu kan apa bagian kita sekarang?
lega, tenang. Karena semuanya milik Tuhan. Waktu saya dapat pengertian itu, hidup saya plong, lepas. Walaupun kadang-kadang dunia tidak mengerti, walaupun orang-orang di sana tidak mengerti. Kadang-kadang sahabat tidak mengerti, kadang-kadang orang lain tidak mengerti. Tapi saya tahu kok apa yang saya sedang hadapi. Itu bukan saya yang hadapi, Tuhan yang hadapi. Karena semuanya milik Tuhan. Saya masih bisa tidur dengan tenang, makan dengan enak. Ya. Ada teman tanya saya, buatmu apa hidup yang paling nikmat gitu? Terus saya bilang ada 3 hal hidup yang paling nikmat buat saya. Bukan tentang harta dan kekayaan yang saya miliki. Enak makan, enak tidur, enak ke belakang. Udah selesai. Betapa banyak orang yang tidak bisa tidur hari-hari ini. Walaupun ditumpuki dengan harta kekayaan yang banyak. Kalau engkau masih bisa tidur walaupun kantongmu kempes hari ini. Itu puji Tuhan. Banyak orang kaya. Kaya banget. Tidak bisa tidur dia. Harus minum obat tidur. Bener? Iya. Dia makan di restoran bintang 5, harga kaki 5 katanya. Tapi sama aja kok makannya di pinggir jalan juga sama. Apalagi ditemenin Pak Gembala, pasti enak. Betul? Iya, ya Kelvin? Iya. Hidup jangan dibikin susah. Terus banyak yang enggak bisa ke belakang. Harus bikin harus minum apa? Minum apa supaya lancar ke belakangnya. Banyak hari-hari ini seperti itu. Tapi puji Tuhan ya. Hidup kita sehat. Amin. Metabolisme kita lancar. Bukan cuma metabolisme tubuh, tapi metabolisme cara berpikir. Amin. Mari kita baca Efesus 4 ayat yang ke-28. Saya berdoa kita tidak pernah membangun diri kita dengan ukuran-ukuran kita sendiri. Tapi kita membangun diri kita dengan ukuran-ukuran firman Tuhan. Tatkala firman Tuhan itu mengingatkan kita, mengoreksi hidup kita, kita menerima, kita mau dikoreksi. Kadang-kadang teman-teman kita mengingatkan kita. Kadang-kadang mungkin bisa bikin kita tersinggung, bahkan tersungging. Tapi sebenarnya teman kita tuh sangat mengasihi kita. Betul? Daripada dia baik-baik, sepertinya baik-baik saja. Gitu kan? 13 tahun lagi, 13 tahun pula baik-baik sajanya. Tapi begitu apa adanya, buar. Seperti Jayapura gempa 1000 kali katanya. Itu kan kepalsuan semua. Kita tidak hidup oleh karena kepalsuan. Ayo baca Efesus 4 ayat 28. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Dengan apa? Dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang. Tuhan mau hidupmu bermakna. Tuhan mau hidupmu bermanfaat bagi banyak orang lain. Tuhan mau hidupmu itu berkemenangan. Tuhan mau hidupmu itu lebih dari pemenang, bukan pecundang. Mari kita semua bangkit berdiri. Karena Injil pekerjaan bukan untuk menimbun berkat. Karena Injil pekerjaan itu untuk menyalurkan berkat bagi banyak orang. Ayo kita nyanyikan lagu yang dimainkan pemusik. Apa lagunya tuh? Ketika aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman hari ini. Kami hidup oleh karena percaya kami. Kami hidup oleh karena iman kami. Kami hidup oleh karena ukuran-ukuran firman Tuhan. Kami tidak hidup oleh ukuran-ukuran manusia atau ukuran-ukuran yang kami buat sendiri Tuhan. Kami tidak mau menjadi manusia yang membangun hidup kami dengan keegoisan kami. Tapi kami mau membangun hidup kami
dengan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kami di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ketika aku berbeban berat, ketika aku beban berat, ku datang kepada Yesus dengan damai sukacita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan dari hamba-Mu, semoga menjadi rema kekuatan, berkat bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.